can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bumping was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't all be stressed. Now 7:06 p.m. Right there. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Aku percaya semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Yuk sama-sama kita mau puji Tuhan, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan bersama-sama. Come on. Teman-teman yang di rumah boleh sambil bertepuk tangan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami masih bisa sehat, kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami mau datang hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau menyatakan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Katakan kini Kau pegang hidupku. Oh, kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
Baik, Shalom rekan-rekan Christ Nation. Ya, sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak untuk kita menyiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami sangat mengucap syukur jika sampai saat ini Tuhan tidak henti-hentinya mencurahkan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa meskipun kami harus mengikuti ibadah secara online, kami percaya Tuhan juga bisa bekerja di ruangan, bahkan di tempat di mana kami mendengarkan firman ini. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan memberikan kepada kami hikmat, sehingga kami bisa mencerna setiap maksud kebenaran firman-Mu saat ini. Kami menyiapkan hati kami, sekali kami berdoa Roh Kudus berikan kepada kami kemampuan, agar kami terbukti sebagai orang yang bukan cuma berhasil mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga berhasil melakukan dan mengalami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Sekali lagi, shalom rekan-rekan. Hari ini, saya diberi tema, yaitu Encountering God. Ya. Nah, sepanjang 30 menit ke depan, saya akan menyampaikan kenapa topik ini menjadi salah satu topik yang sangat penting. Ya. Saya merenungkan dalam perjalanan kekristenan saya, bahwa sebenarnya kekristenan itu berbicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa kekristenan itu berbicara tentang pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya setuju dengan hal ini. Tetapi saya perlu mengingatkan bahwa titik awal pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan itu bermula dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa titik awal pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita bisa punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan jika kita tidak pernah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Saya beri contoh. Saya kenal dengan salah satu sahabat dan leader saudara, yaitu yang bernama Gio. Ya. Saya akan mulai memiliki pengalaman hidup bersama dengan Gio itu dimulai dari saya mengalami perjumpaan dengan dia. Jika saya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan dia, maka otomatis saya tidak akan pernah punya pengalaman hidup bersama dengan dia. Karena itu kenapa saya mengatakan bahwa topik perjumpaan ini menjadi topik yang sangat penting. Karena sekali lagi kekristenan itu selalu diawali dengan perjumpaan kita dengan Tuhan. Selain itu, kenapa perjumpaan ini penting, saudara? Ya, saya akan memberikan sebuah gambaran melalui sebuah pengalaman hidup yang saya alami. Suatu ketika, saya pada waktu mengajar Bible study di sebuah gereja. Namanya Bible study waktu itu, saya berpikir bahwa tentu saja yang hadir harusnya orang Kristen semuanya. Tetapi ternyata tanpa saya ketahui, ternyata ada orang agama lain waktu itu juga hadir di Bible study di gereja di mana saya menjadi pengajarnya. Waktu itu kebetulan saya menyampaikan sesi tentang keselamatan, saudara. Ya, saya menyampaikan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat Bible study itu, tiba-tiba ada satu orang beragama lain, dia mengangkat tangan dan dia bertanya, "Pak, kenapa Anda yakin bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus? Ya. Itu kan menurut kitab Anda. Sementara menurut kitab saya tidak mengatakan seperti itu." Ya, lalu dia bertanya, "Buktikan kepada saya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan." Ya, waktu itu akhirnya saya bertanya, saya bertanya, "Oke, Bapak kalau boleh tahu, Bapak beragama apa?" Lalu dia menyebutkan sebuah agama, saudara. Dan jelas itu bukan agama Kristen. Saya mengatakan, kenapa saya meyakini bahwa jalan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan? Karena saya percaya kepada Yesus. Berarti saya mengatakan, permasalahan Bapak itu adalah Bapak tidak percaya bahwa Yesus itu ada. Betul saya tanya? Dia mengatakan, iya. Lalu dia bertanya seperti ini, "Pak, kalau Pak Anton yakin Yesus itu ada, coba buktikan kepada saya bahwa Yesus itu ada." Ya, akhirnya saya memberikan sebuah contoh waktu itu. Saya berikan sebuah analogi karena saya tidak mau debat tentang masalah kepercayaan. Waktu itu saya mengatakan seperti ini, "Pak, kalau misal dalam kehidupan ini saya pernah berjumpa, saya pernah bertemu kucing berkaki 6.
lalu saya cerita kepada Anda bahwa di muka bumi ini ada kucing berkaki 6, apakah Anda percaya? Dia mengatakan, ya sulit percaya Pak Anton. Oke, ya. Kenapa Anda tidak percaya? Karena Anda tidak pernah berjumpa dengan kucing berkaki 6. Sementara saya pernah berjumpa dengan kucing berkaki 6. Ketidakpercayaan Anda tidak mempengaruhi kepercayaan saya. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Kenapa saya percaya Tuhan itu ada? Saya katakan, karena saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kenapa Bapak tidak percaya? Kalau Bapak tidak percaya bahwa Yesus itu ada, normal. Karena Bapak tidak pernah ketemu, Bapak tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, ya, dengan Yesus sendiri. Sehingga kalau Bapak tidak pernah percaya Tuhan, itu sesuatu hal yang normal. Sementara saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Karena saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jika suatu saat, ya, saya cerita bahwa Yesus itu ada, dan sekeliling saya misal tidak ada orang percaya, ketidakpercayaan mereka tidak akan pernah mempengaruhi kepercayaan saya bahwa Yesus itu betul-betul ada. Karena itu, kenapa teman-teman? Perjumpaan dengan Allah itu sangat penting. Kita tidak bisa kita percaya bahwa Allah itu ada hanya sekedar kata orang. Karena itu kenapa tema ini memang tema yang sangat penting diangkat. Jika saudara hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang, percayalah, jika suatu saat Anda ada di sebuah tempat, di mana di sekeliling Anda tidak ada satupun orang yang percaya Tuhan, Anda mengalami permasalahan, mungkin saja keyakinan saudara bahwa Tuhan itu ada atau tidak, itu akan mulai goyah. Tetapi kalau saudara pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sendiri, meskipun Anda ada di sebuah tempat di mana di sana tidak ada orang percaya, maka saya meyakini keyakinan Anda bahwa Yesus itu ada tidak akan pernah mempengaruhi keyakinan saudara. Saya beri contoh lagi. Anda pernah melihat film Avenger? Ya. Jika saudara tidak pernah melihat film Avenger, saudara hanya mendengar perkataan orang bahwa Avenger itu bagus. Maka suatu ketika pada waktu Anda cerita ke orang-orang, Avenger itu bagus loh. Anda ketemu orang pertama, Anda ketemu orang kedua, Anda ketemu orang ketiga. Dan 3 orang itu waktu Anda berkata seperti itu, mereka mengatakan Avenger tidak bagus. Pasti keyakinan Anda akan goyah. Tapi jika Anda pernah melihat sendiri film Avenger, dan Anda waktu melihat Anda mengatakan bagus, maka pada waktu Anda cerita ke orang, meskipun orang itu mengatakan tidak bagus, maka itu tidak pernah mempengaruhi keyakinan Anda bahwa film itu bagus. Kenapa? Karena Anda melihat sendiri. Karena itu kenapa, teman-teman, perjumpaan dengan Tuhan itu penting. Ya. Tidak bisa kita menyandarkan keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada dari apa kata orang. Kalau saudara mengalami perjumpaan pribadi sendiri dengan Tuhan, maka saya percaya keyakinan Anda itu akan semakin bertumbuh, bukan dari apa kata orang, tapi dari pengalaman hidup Anda sendiri. Nah, saya akan masuk beberapa hal. Sejarah mencatat, tiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, kehidupan orang tersebut selalu mengalami perubahan hidup sangat signifikan. Ya, saudara nanti bisa melihat di Alkitab, sejarah mencatat tiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, bukan orang beragama, ya. Tiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, kehidupan orang tersebut selalu mengalami perubahan hidup sangat signifikan. Saya beri contoh. Saulus, ya. Saudara pasti tahu siapa itu Saulus. Saulus adalah seseorang yang tanpa batas. Dia itu menganiaya jemaat Allah. Ya. Bahkan Saulus itu dikatakan seperti seorang psycho. Ya, dia melihat orang Kristen, dia rindu untuk menguliti. Ya, itu orang sadis. Tapi saudara melihat waktu Saulus berjumpa dengan Allah, tidak menunggu hitungan hari, tiba-tiba orang yang sadis, orang yang benci terhadap orang Kristen, tiba-tiba hatinya berubah. Dia rela menderita hanya untuk kehidupan seseorang. Kisah Rasul 9, saudara bisa baca. Pertanyaan saya, apakah agama bisa mengubah orang sadis, bisa menjadi orang yang penuh dengan kasih dalam waktu hitungan detik? Tidak bisa. Tidak bisa.
Saulus mengalami perubahan hidup radikal karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Contoh lagi, Sakeus. Saudara tahu Sakeus itu terkenal pelit, kikir, cintakan uang, medit. Ya, itu 4 jurus yang dimiliki oleh Sakeus. Tetapi Sakeus waktu berjumpa dengan Tuhan, tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat murah hati. Ya, orang yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Setengah kekayaannya diberikan pada orang Kristen, kepada orang miskin. Mana ada orang pelit, ya, dalam waktu hitungan detik, itu bukan hitungan minggu, bukan hitungan hari, bukan hitungan jam. Dalam waktu sekian detik setelah ketemu dengan Tuhan, tiba-tiba menjadi murah hati. Apakah agama bisa melakukan hal itu? Saya menemukan ada banyak orang yang sudah lama jadi Kristen, mereka tetap pelit kok. Agama tidak bisa merubah secara sesaat. Kenapa Sakeus berubah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Belum lagi perempuan Samaria, ya, yang memiliki banyak suami, poliandri. Saudara bisa melihat Yohanes pasal 4. Perempuan Samaria ini adalah orang yang sangat minder. Sehingga kenapa dia waktu mengambil air di sumur, dia mengambil siang, pukul 12 siang. Padahal harusnya mengambil air itu pagi. Dia mengambil waktu siang agar dia tidak bertemu dengan orang. Pemalu, minder, ketemu Yesus, tidak menunggu hitungan hari. Tiba-tiba menjadi pemberita Injil di kota tersebut. Orang yang malu bisa menjadi percaya diri. Apakah agama bisa melakukan? Tidak. Agama bisa, tapi butuh proses lama. Tapi karena dia perjumpaan dengan Tuhan. Orang gila lagi di Gerasa, ketemu dengan Tuhan, waras, bahkan menjadi pemberita Injil. Dari hal ini saya merenungkan, saudara. Kenapa perjumpaan itu penting? Karena perjumpaan, orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti akan mengalami perubahan hidup sangat signifikan. Saya merenungkan dalam hidup ini. Saya ingin cerita tentang pengalaman kehidupan pribadi saya. Ya, saya berharap, ya, saya yakin sebetulnya setiap dari saudara yang pernah mengalami kasih mula-mula, saudara bisa juga bercerita. Nanti saudara bisa sharing. Ya, saya mulai kecil, saya ini sudah percaya Tuhan. Ya, maksud saya memang mulai kecil agama saya mengajarkan percaya kepada Tuhan. Mulai kecil, ya. Saya ikut pelayanan mulai kecil. Tetapi sayangnya, saya ikut pelayanan, tapi nyontek jalan terus. Ya, saya ingat SD, SMP, saya ini adalah orang yang suka menolong teman menyontek, maksud saya, gitu. Saya nyontek jalan terus, tapi pelayanan tetap jalan. Saya tahu itu salah. Tapi kenapa saya tetap melakukan? Ya, itulah agama. Ya. Sampai suatu ketika waktu SMA, itu adalah momen yang tidak pernah saya bisa lupakan. Itu momen di mana saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu itu dalam sebuah ibadah, lagu seperti biasanya, saya ingat betul lagu itu adalah judulnya Bagi Dia. Ya. Bagi Dia segala pujian. Saya ingat, waktu itu saya menyanyi seperti biasanya, tapi tiba-tiba, itu pertama kalinya seumur hidup saya. Saya tiba-tiba dilawat Tuhan betul. Sampai waktu itu lagu worship sudah selesai, akhirnya lagu praise. Kanan kiri semuanya bersorak-sorai tepuk tangan. Saya tidak bisa menghentikan air mata saya. Itu waktu itu saya nangis terus. Saya coba menahan diri, tidak bisa. Sampai kanan kiri semuanya ngelihat semuanya gitu kan. Tapi waktu itu momen pertama kalinya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Dan setelah selesai, secara jasmani tidak terlihat apa-apa. Tapi saya ingat waktu itu adalah masa SMA. SMA kelas 1 saya juga menyontek dan menolong teman mencontek. Saya mengalami perjumpaan itu SMA kelas 2. Tiba-tiba waktu saya pulang dari gereja itu, tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang memampukan saya, di mana saya ini menolak dosa. Tiba-tiba. Waktu saya pulang, dan seperti biasa beberapa bulan kemudian itu adalah musim ujian. Teman-teman kos saya mengatakan, Ton seperti biasa mencontek ya. Sorry, saya nggak bisa. Tiba-tiba
Padahal saya tahu mencontek itu salah. Itu mulai SD. Tapi seolah-olah saya ini tidak punya kekuatan untuk menolak hal tersebut. SMA kelas 2 saya ingat betul. Tiba-tiba kanan kiri saya mereka meminta saya mencontek. Dan tiba-tiba sekali lagi ada sebuah kekuatan yang memampukan saya untuk menolak dosa itu. Saya katakan, saya tidak mau, saya tidak bisa. Ya. Waktu itu tiba-tiba muncul sebuah sensitivitas dalam hati. Orang menyakiti apapun, tidak bisa lama nyimpan kebencian. Orang minta tolong, rasanya betul-betul kepingin menolong. Masalah tetap ada, tapi ada sebuah keyakinan di dalam batin, ada sebuah kekuatan yang lebih memberikan kemampuan kepada saya untuk bisa menanggulangi semua tersebut. Saya ingat waktu itu di masa SMA, saya lupa saya pernah cerita atau tidak di rekan-rekan Christ Nation. Wah, setelah saya menolak hal tersebut, saudara, saya cukup banyak mengalami penyiksaan di kos-kosan itu, gitu ya. Ya, teman-teman mulai tidak suka lagi berteman. Ya, kalau saya tidur ini bulu kaki saya ini dibakar, saudara. Saya mengalami hal tersebut. Pintu kamar dibuka agar nyamuk masuk. Tapi saya tidak tahu kenapa. Ada sebuah ketidakrelaan di dalam diri saya bahwa saya tidak bisa bohong lagi. Dari hal itu, akhirnya saya menemukan sebuah prinsip. Mendengarkan firman itu membuat kita tahu kebenaran. Tapi perjumpaan kita dengan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melakukan kebenaran. Saya ulang lagi. Agama itu hanya membuat kita tahu mana benar dan mana salah. Tapi perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melakukan hal-hal yang benar. Itu yang membedakan. Itulah yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Agama lain mengajarkan ini benar, ini salah. Tapi hanyalah kekristenan di mana Allah kita memberikan kepada kita kekuatan agar kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Saudara, jika merenungkan firman saja kita butuh kekuatan Tuhan. Untuk merenung aja kita butuh kekuatan Tuhan. Apalagi untuk melakukan. Mau melakukan firman hanya berdasarkan tekad, keyakinan, dan kebulatan hati, tidak bisa. Berapa kali saya bertekad untuk saya tidak mau mencontek, saya tidak mau berbohong, tidak bisa. Tapi saya ingat betul SMA kelas 2 waktu saya mengalami titik perjumpaan itu. Tidak ada yang memotivasi. Tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang memampukan saya. Di mana saya bisa menolak semua dosa itu. Dari pengalaman itu akhirnya saya memahami. Kenapa Saulus setelah ketemu Tuhan langsung muncul belas kasihan tinggi. Kenapa Zakheus setelah ketemu Tuhan tiba-tiba dia jadi murah hati. Saya ini adalah orang yang suka bergurau. Dan kadang-kadang gurauan saya tanpa saya sadar itu menyakiti hati orang. Tapi pada saat itu saya ingat betul. Setiap kali saya gurau, suatu ketika saya bergurau dengan teman sekolah saya. Ya. Teman kuliah, karena waktu itu sudah kuliah. Dan tanpa saya sadari, ternyata perkataan saya itu melukai teman saya. Dan waktu itu saya mau ibadah. Dan waktu di ibadah itu saya tidak bisa nyanyi sama sekali. Tiba-tiba muncul sebuah sensitivitas dalam batin. Sebelum kau mempersembahkan korban, kalau kau ada ganjalan, bereskan dulu. Akhirnya sepanjang ibadah itu saya tidak bisa nyanyi. Akhirnya itu baru lagu pertama. Akhirnya saya langsung lari turun ke bawah. Karena waktu itu gereja kami di lantai 2. Saya cari telepon umum. Karena waktu itu saya belum punya handphone waktu saya kuliah semester 1. Saya cari telepon umum, saya telepon teman saya. Sorry ya, perkataanku melukai hatimu, sorry. Dia ngatakan, oke, Ton, gak apa-apa. Setelah saya tutup, saya baru bisa beribadah dan nyanyi lagi. Kenapa muncul sensitivitas seperti itu? Perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu kenapa tema ini sangat penting. Saudara hari-hari ini sudah mulai lesu dengan kekristenan saudara. Saudara kadang-kadang mulai jengkel. Anda tahu banyak hal tapi tidak bisa melakukan banyak hal. Ingat, mungkin tema ini menjadi salah satu tema yang menjadi solusi buat kehidupan kita. Perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa melakukan kebenaran.
Nah, saya akan masuk secara cepat. Apa tanda-tanda orang Kristen yang belum mengalami perjumpaan? Ya. Saya berikan parameter karena mungkin ada di antara saudara, saudara bingung, kok apakah aku ini sedang mengalami perjumpaan? Nah, ini saya berikan parameternya. Dan ini juga akan menolong para leader di Christ Nation. Ya. Bagaimana saudara bisa memastikan jemaat saudara mengalami perjumpaan? Saya berikan tanda-tandanya ini. Tanda-tanda orang Kristen yang belum mengalami perjumpaan. Yang pertama, sulit menceritakan kisah pertobatannya. Ya. Atau sulit menceritakan kisah perjumpaan dengan Tuhan. Saudara bisa melihat Yesaya itu nabi besar. Yesaya pasal 1 sampai Yesaya pasal 5. Dia berkata, terkutuklah kamu. Tapi waktu Yesaya ketemu dengan Tuhan, dia otomatis langsung berkata, terkutuklah aku. Ya. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia tidak punya kesempatan nyalakan orang lain. Yang dia tahu dirinya penuh dengan dosa dan butuh kemurahan Allah. Kita ini waktu berjumpa dengan Tuhan, tidak peduli seberapa kita ini berupaya melakukan kebenaran. Tiba-tiba kita bisa bertemu sosok yang maha kudus, berjumpa dengan kita yang penuh dengan noda. Sehingga kenapa seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti bisa menceritakan kisah pertobatan. Tidak mungkin lupa. Jadi ini salah satu pertanyaan buat saudara. Ceritakan kisah pertobatanmu. Ya, mungkin nanti rekan-rekan Christ Nation bisa saling cerita. Kalau misal ada seorang mengatakan, Ko, C, apakah seperti ini yang dimaksud? Kalau dia masih bimbang, kemungkinan besar dia belum mengalami perjumpaan. Orang yang mengalami perjumpaan, dia bisa cerita dengan detail apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupannya. Karena perjumpaan itu adalah titik akil balik. Sesuatu hal yang seumur hidup saudara tidak mungkin bisa melupakan hal tersebut. Sama seperti kalau misal saudara punya tokoh idola, saudara berjumpa dengan dia, apakah saudara bisa melupakan? Tidak mungkin. Apalagi kalau saudara berjumpa dengan Tuhan. Ya, yang pertama, sulit menceritakan kisah pertobatan. Karena itu kenapa di gereja kami, setiap jemaat baru yang ikut dalam komunitas, ya bukan diwawancarai sih ya. Waktu lagi berdua atau apapun, satu yang kami tekankan, pastikan dia sudah mengalami perjumpaan belum. Caranya bagaimana? Tanya aja. Kenapa kamu kok bisa jadi orang Kristen? Kalau dia ngatakan, ya mulai kecil saya memang diajar orang tua. Ya sudah, belum mengalami perjumpaan, titik. Saya mulai kecil saya sudah diajar tentang Tuhan. Tapi saya tahu di mana titik saya mengalami perjumpaan. Terjadi pertobatan radikal. Genuine kita itu melakukan dosa. Sehingga waktu seorang mengalami perjumpaan terjadi perubahan 180 derajat. Itu adalah momen yang tidak pernah dilupakan. Ya, yang pertama, cek. Bisa enggak menceritakan kisah pertobatan? Itu yang pertama, tanda pertama. Orang Kristen yang belum mengalami perjumpaan sulit menceritakan kisah pertobatan. Yang kedua, tidak terlihat perubahan hidup signifikan. Tidak terlihat perubahan hidup yang sangat signifikan. Nanti saudara baca 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Ya. Saya bertanya kepada saudara. Kira-kira buat saudara yang sudah lahir baru. Ya, orang ala perjumpaan itu pasti dia akan lahir baru. Buat saudara lahir baru. Roh kita saat ini posisinya di mana? Yang A belum kudus. Yang B perjalanan menuju kepada kudus. Atau yang C sudah kudus total. Ya, saudara silakan jawab. Tentu saja saya tidak bisa mendengarkan jawaban saudara saat ini. Tapi coba saudara jawab. Kira-kira buat kita yang lahir baru, roh kita ada di mana? Di posisi pertama belum kudus. Yang kedua perjalanan menuju kepada kudus. Atau yang ketiga sudah kudus.
Nah, saya menemukan ada banyak orang Kristen mengatakan bahwa karena kita masih di bumi ini, roh kita di posisi yang kedua, perjalanan menuju kepada kudus. Kalau roh kita masih di perjalanan menuju kepada kudus, berarti kita setengah kudus dong. Kalau roh kita masih setengah kudus, hari ini kita meninggal, kita masuk kerajaan setengah dong. Buat kita yang sudah lahir baru, roh kita sudah kudus total. 1 Korintus 6 ayat 11. Karena roh kita sudah dikuduskan, disucikan, dibenarkan. Jadi sebelum kita bertobat, roh kita ini belum kudus. Setelah kita lahir baru, roh kita ini sudah kudus. Nah, karena roh kita sudah kudus, lihat ini perbedaannya. Kalau dulu kita untuk jujur butuh berjuang. Ada yang di sini mau jujur aja butuh berjuang? Dulu waktu roh kita belum kudus, mau jujur butuh berjuang. Saat ini, setelah kita lahir baru, setelah saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mau bohong butuh berjuang. Perjuangannya beda. Kalau dulu mau jujur butuh berjuang, sekarang mau bohong Anda butuh berjuang. Kalau dulu menjaga mulut kita butuh berjuang, sekarang kita sudah lahir baru. Untuk kita memaki orang, kita butuh berjuang. Perjuangannya berbeda. Kalau dulu, untuk hidup kudus kita butuh berjuang. Saat ini, untuk jatuh dalam dosa, Anda butuh berjuang loh. Beda rohnya. Itu sama seperti kita ini habitatnya di darat. Kita bisa masuk ke dalam air, tapi kita tidak bisa tinggal di dalam air. Ya. Kalau Anda memaksa diri tinggal di dalam air, pasti Anda menderita. Sama. Orang yang sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau orang lahir baru, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak bisa menikmati dosa. Kita tidak bisa tinggal dalam dosa. Itu sama seperti kita ada di dalam air dan kita menahan diri kita di dalam air. Tidak bisa. Terlihat keradikalan dan perubahan hidup. Ketiga, secara cepat. Mudah kecewa dengan Tuhan. Ya, tanda ketiga, orang yang belum mengalami perjumpaan, mudah kecewa dengan Tuhan. Karena tidak ada keyakinan bahwa Tuhan itu benar-benar ada atau tidak. Karena tidak pernah mengalami perjumpaan. Tidak ada keyakinan Tuhan itu ada atau tidak ya. Sehingga kadang-kadang karena banyaknya persoalan kehidupan, kita bisa berpikir bahwa Allah itu hanyalah sekedar filosofi, mitos, dan dongeng. Saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu seberat apapun masalah yang saya hadapi, saya tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Bagaimana dengan saudara? Pernahkah saudara ragu dengan keberadaan Tuhan? Mungkin itu adalah salah satu tanda kenapa kita butuh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang keempat, nah ini yang penting. Tanda orang yang belum mengalami perjumpaan. Saudara akan temukan, ada banyak orang Kristen seperti itu. Tidak ada kerinduan melayani Tuhan. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak perlu disuruh. Otomatis pasti rindu melayani Tuhan. Berarti sebetulnya orang Kristen yang normal itu tidak perlu dipompa. Ayo pelayanan yuk. Tidak perlu dipompa. Ya. Tidak perlu. Bahkan Anda ini kalau dihalangi jangan melayani Tuhan, Anda akan berjuang terus untuk Anda melayani Tuhan. Hari-hari kan beda kan? Orang Kristen butuh dimotivasi untuk melayani Tuhan. Keliru. Dasarnya orang Kristen yang benar selalu ada kerinduan dalam batin untuk rindu melayani Dia. Contoh saudara bisa ngelihat, Paulus ketemu Tuhan, langsung jadi pemberita Injil. Sakeus berjumpa dengan Tuhan, langsung pelayanan diakonia. 12 murid setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka agresif dan antusias melayani Tuhan. Itu otomatis. Jadi jika saudara punya rekan, orang Kristen, pemimpin, saudara punya jemaat, tidak ada kerinduan lagi melayani Tuhan, tidak pernah punya kerinduan melayani Tuhan. Yang kelima, yang terakhir.
kurang memiliki kesadaran yang kuat atau kurang memiliki sensitivitas saat mengalami masa-masa kekeringan rohani. Ya. Ciri yang kelima, tanda orang belum mengalami perjumpaan, kurang memiliki sensitivitas saat mengalami masa-masa kekeringan rohani. Apakah saudara pernah mengalami, kenapa kerohanianku kering ya? Puji Tuhan, berarti saudara pernah mengalami perjumpaan. Tapi kalau ada orang Kristen, dia bingung, apa itu kering ya? Ya karena dia tidak pernah mengalami basah. Dia tidak pernah mengalami yang namanya kebugaran rohani. Sehingga dia tidak tahu apa itu bugar roh, apa itu kering roh. Mereka tidak bisa merasakan hal tersebut. Kalau kita tidak pernah sakit, kita tidak bisa merasakan sehat. Jadi kalau saudara pernah mengalami perjumpaan, itu adalah momen saudara mengalami kebugaran rohani. Kerohanian di titik maksimal. Maka jika saudara sudah mulai kerohaniannya, sudah mulai tidak dibangun, ada yang mengalami kekeringan, puji Tuhan, itu salah satu indikator bagus. Dulunya saudara pernah mengalami yang namanya kebugaran rohani. Ya. 5 itu aja ciri-ciri yang saya sampaikan. Ya, karena terbatasnya waktu. Saya berharap nanti pembicara lain itu bisa membahas tentang bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini sekali lagi 5 itu menjadi tanda-tanda orang belum mengalami perjumpaan. Tapi jika saudara bisa mengalami kelima-limanya ya, bisa menceritakan kisah pertobatan, mengalami keradikalan hidup signifikan, Anda tidak mudah kecewa dengan Tuhan, ya, Anda pernah dalam hidupmu ada sebuah kerinduan sungguh-sungguh bukan karena diajak teman melayani Tuhan. Saudara pernah mengalami yang namanya kebugaran roh sehingga engkau punya kepekaan waktu mengalami kekeringan roh. Puji Tuhan, Anda pernah mengalami perjumpaan. Terus, perjumpaan itu memang sekali, tapi untuk terus-menerus, untuk maintenance kehidupan kita perlu membangun terus yang namanya pengenalan. Tapi pengenalan itu selalu dimulai dari titik awal, itu namanya perjumpaan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sadar perjumpaan itu adalah anugerah berasal dari Tuhan. Tetapi perlu yang namanya rasa haus, rindu. Karena itu kami berdoa saat ini agar kami masing-masing pribadi, kami betul-betul mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kami yakin jika kami pernah mengalami perjumpaan, maka otomatis kami akan mulai yang namanya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Berikan kepada kami rasa rindu, berikan kepada kami rasa haus. Memang rasa haus tidak memberikan kepada kami kepastian bahwa kami mengalami perjumpaan. Tapi minimal memberikan kepada Tuhan alasan, memberikan kepada Tuhan keyakinan bahwa kami ini betul-betul membutuhkan hal tersebut. Kami berdoa agar firman yang kami dengar ini betul-betul kami dapat alami dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, sertai setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman ini, sertai para pelayan-pelayan-Mu yang telah menyiapkan sehingga semua khotbah online ini bisa betul-betul bisa terjadi. Terima kasih semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Terus memberkati saudara semuanya.